Halo semua, coba deh bayangin, gimana sih caranya ngomong ayo kita pakai kaos kakinya dengan sopan dan pas dalam bahasa Jepang. Nah, di dunia perawatan lansia atau yang kita kenal sebagai kaigo, kata-kata sederhana kayak gitu tuh jadi kunci buat membangun kepercayaan. Hari ini, kita bakal langsung simulasi praktis, biar kita semua makin jago pakai kosakata penting pas bantu lansia berpakaian. Udah siap? Yuk kita langsung masuk ke skenarionya. Bayangin, ini pagi hari, dan tugas kita adalah membantu Suzuki-san bersiap-siap. Tapi ingat ya, ini bukan sekedar tugas fisik loh. Momen ini adalah kesempatan pertama kita di hari itu untuk membangun koneksi lewat komunikasi yang hangat dan penuh rasa hormat. Oke, kita mulai dari bagian bawah dulu ya. Untuk semua yang dipakai di kaki dan tungkai, misalnya celana, rok, kaos kaki, bahasa Jepang tuh punya satu kata kerja yang spesifik, yaitu haku. Gampangnya, anggap aja ini kata kerja khusus buat memasukkan atau menyelubungi bagian bawah tubuh kita. Yuk kita bedah satu-satu kosakatanya. Ada yang dasar banget kayak kutsushita buat kaos kaki dan zubon buat celana panjang. Nah, ini dia yang unik dan sering bikin orang bingung, boshi atau topi. Walaupun dipakainya di kepala, secara tradisi kata kerjanya juga pakai haku. Ini detail kecil tapi penting banget buat diingat. Sekarang, gimana cara pakainya dalam kalimat? Gampang banget. Dengerin ya. Suzuki-san, kutsushitao hakimasho. Perhatiin dah akhirannya. Masho. Ini bukan kalimat perintah, tapi sebuah ajakan yang halus. Artinya, mari kita. Nah, disinilah kunci komunikasi kaigo. Selalu mengajak, selalu mendukung, bukan menyuruh. Oke, kita lanjut ke grup kedua, aksesori. Dan ada kabar baik, kata kerjanya jauh lebih gampang. Kita bakal pakai suruh. Ini kata kerja super fleksibel yang artinya melakukan. Jadi, secara harfiah, kita itu melakukan syal atau melakukan ikat pinggang. Unik ya, tapi praktis banget. Kosakatanya juga simpel kok. Cuma ada mafura untuk syal, terus tebukuru untuk sarung tangan, dan berulto buat ikat pinggang. Cuma 3 kata kunci ini aja yang perlu kita ingat buat aksesoris sehari-hari. Gampang kan? Coba lihat contoh kalimat ini. Samui no de tebukuro o shimashou. Dengan nambahin samui no de atau karena dingin, kalimat kita jadi lebih dari sekedar instruksi. Ini nunjukin kalau kita peduli sama kondisi mereka. Dan lagi-lagi ada bentik ajakan shimashou yang bikin semuanya jadi terdengar lebih hangat. Nah, ini dia rangkumannya, the golden rule-nya. Penting banget buat dicatat ya. Untuk semua yang berhubungan dengan bagian bawah tubuh, pasangannya itu haku untuk memakai dan nugu untuk melepas. Kalau buat aksesori, pasangannya adalah suru untuk memakai dan toru untuk melepas. Kalau kalian bisa bedain ini, wah, bahasa Jepang kalian bakal kedengeran jauh lebih natural. Percaya deh. Oke, kita udah belajar apa yang harus diomongin. Sekarang kita bahas yang lebih penting lagi. Gimana cara ngomongnya? Soalnya dalam kaigo, kosakata itu cuma alat. Misi kita yang sebenarnya adalah membangun kepercayaan dan menjaga martabat mereka di setiap interaksi. Ada 3 pilar yang wajib kita pegang. 1. Hormati pilihan. Selalu tanyakan baju mana yang mau mereka pakai. Ini cara simpel untuk mengembalikan rasa kontrol ke tangan mereka. 2. Jaga privasi. Pastikan pintu tertutup. Tindakan kecil ini menunjukkan rasa hormat yang besar. Dan yang ketiga, dorong kemandirian. Bantu secukupnya aja, karena tujuan kita itu mendukung, bukan mengambil alih semua tugasnya. Oke, udah siap buat kuis kilat? Yuk kita tes ingatan. Seberapa banyak yang nyantol tadi? Saya sebutin Indonesianya, kalian coba tebak Jepangnya ya. Siap? Kita mulai. Nomor 1. Kaos kaki. Ingat, ini dari grup haku. Apa ya? Dan jawabannya kutsushita. Benar, bagus. Kita lanjut ya. Nomor 2, shawl. Nah, ini aksesori dari grup Eksuru apa coba? Tepat sekali, mafura. Mafura, keren. Lanjut ke nomor berikutnya. Pertanyaan ketiga, apa kata untuk sarung tangan? Betul, tebukuro. Secara harfiah kan artinya kantong tangan, jadi gampang diingat kan? Oke, ayo lagi. Nomor 4 kita balik lagi ke grup haku. Celana panjang, apa bahasa Jepangnya? Keren! Jawabannya zubon. Zubon. Tinggal satu lagi nih. Pertanyaan terakhir, yang penggunanya agak unik tadi. Apa bahasa Jepangnya topi? Luar biasa! Jawabannya adalah boshi. Selamat, kuisnya selesai.
Gimana tadi kuisnya? Lancar? Kalaupun masih ada yang salah, santai aja, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang paling penting itu latihan. Ulangi terus kata-kata ini setiap hari, sampai jadi kebiasaan. Ingat, dalam belajar bahasa, pengulangan itu adalah kunci yang membuka semua pintu. Jadi, inilah inti dari semuanya. Semua kosakata yang kita pelajari itu cuma alat. Tujuan utamanya bukan cuma supaya bajunya terpakai dengan benar. Tujuan sebenarnya adalah untuk membangun koneksi, untuk menunjukkan kita peduli, dan untuk memulai hari mereka dengan interaksi yang positif dan manusiawi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Suzuki-san udah rapi nih, udah siap memulai hari. Terus apa? Momen ini tuh baru permulaan, bukan akhir. Obrolan ringan apa yang bakal kalian mulai biar hari beliau jadi lebih cerah? Coba deh dipikirin. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Makasih banyak udah menyimak. Sampai ketemu lagi.